Jadi dalam semangat pengampunan, saling mempercayai satu sama lain, disitulah persekutuan dan persaudaraan hadir. Disitulah kita tumbuh bersama sebagai satu saudara. Seperti dikatakan Yesus, kalau kita sama-sama bisa membangun relasi dalam kasih, maka Yesus hadir di antara kita. Yesus mengatakan, sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul demi namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Dalam sebuah relasi kasih persaudaraan, di situ Tuhan hadir. Dan belajar dari Santa Clara, dalam semangat hidupnya yang miskin, ia justru terpanggil untuk senantiasa mencurahkan kasih dan perhatian kepada sesama yang membutuhkan. Maka saudari-saudara yang terkasih, pada pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk mohon rahmat Roh Kudus, agar kita senantiasa disatukan dalam semangat persaudaraan dan kasih, melalui semangat pengampunan dan juga kepercayaan satu dengan yang lain. Inilah perawan yang budiman, yang keluar menyongsong Kristus dengan pelita yang bernyala. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Romo, suster, bruder, opa, oma, ibu, bapak, saudari-saudara, rekan-rekan muda, dan anak-anak yang terkasih, semuanya selamat pagi. Selamat pagi, Romo. Semoga pagi hari ini kita semua berada di dalam damai dan rahmat dari Tuhan sendiri. Pada hari Rabu, pekan biasa yang ke-19, hari ini gereja memperingati peringatan wajib Santa Clara, seorang perawan yang hidup pada tahun 1193 sampai dengan 1253. Santa Clara mengikuti tata cara hidup Santo Fransiskus dan rela meninggalkan segala miliknya untuk pengabdian kepada Allah. Cinta akan kemiskinan demi Kristus membuka hati bagi orang lain dan membuat Santa Clara kaya akan cinta kasih. Untuk itu, marilah dalam perayaan Ekaristi hari ini kiranya kita bisa menimba inspirasi dari Santa Clara, meninggalkan satu dan lain hal duniawi untuk dapat semakin terarah kepada Allah dan juga pada akhirnya mencintai sesama yang ada di sekitar kita. Untuk itu, di awal perayaan Ekaristi ini, marilah terlebih dahulu kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, seraya mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh belas kasih, dalam diri Santa Clara, Engkau telah menumbuhkan cinta akan kemiskinan. Semoga berkat doanya kami mengikuti Kristus dengan semangat kemiskinan, supaya layak memandang Engkau dalam kerajaan surga. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau, dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Ulangan. Pada waktu akan meninggal, naiklah Musa dari dataran Moab ke gunung Nebo, yakni ke puncak Pisgah yang berhadapan dengan Yeriko. Di sana Tuhan memperlihatkan kepada Musa seluruh negeri Kanaan, daerah Gilead sampai ke kota Dan, seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manasye, seluruh tanah Yehuda sampai laut sebelah barat, tanah Negeb dan lembah Yordan, lembah Yeriko, kota pohon kurma itu sampai Zoar. Dan bersabdalah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Engkau boleh melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Lalu tutup usialah Musa hamba Tuhan di sana di tanah Moab, sesuai dengan sabda Tuhan. Ia dikuburkan oleh Tuhan di suatu lembah di tanah Moab, di hadapan Bet Peor, dan sampai hari ini tidak ada orang yang tahu kuburnya.
Musa berumur 120 tahun ketika ia meninggal dunia. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan karena Musa itu. Dan Yosua bin Nun dipenuhi dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah menumpangkan tangan atasnya. Sebab itu orang Israel taat kepada Yosua dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Tetapi tiada lagi seorang nabi yang bangkit di antara orang Israel seperti Musa, yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka. Betapa hebatnya segala tanda dan mukjizat yang dilakukan Musa atas perintah Tuhan di tanah Mesir, terhadap Firaun dan semua pegawainya serta seluruh negerinya. Betapa hebatnya segala perbuatan megah dan tindakan dahsyat yang dilakukan Musa di depan seluruh bangsa Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Allah yang mempertahankan jiwa kami hidup. Terpujilah Allah yang mempertahankan jiwa kami hidup. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi, masmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyat segala pekerjaanmu. Terpujilah Allah yang mempertahankan jiwa kami hidup. Pergilah dan lihatlah karya-karya Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Pujilah Allah kami, hai para bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Terpujilah Allah yang mempertahankan jiwa kami hidup. Marilah, dengarkanlah hai kamu sekalian yang takwa kepada Tuhan, kepada Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadapku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku. Kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Terpujilah Allah yang mempertahankan jiwa kami hidup. Haleluya, 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 haleluya. Allah mendamaikan dunia dengan dirinya dalam diri Kristus dan mempercayakan warta perdamaian kepada kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan dikau, bawalah seorang atau 2 orang lain, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sungguh, apa yang kalian ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kalian lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu,
Jika 2 orang di antaramu di dunia ini sepakat meminta apapun, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul demi nama-Ku, Aku hadir di tengah-tengah mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo, suster, bruder, opa, oma, ibu, bapak, rekan-rekan muda, saudari-saudara dan anak-anak yang terkasih semuanya. Di dalam kebiasaan kita, khususnya dalam aplikasi pesan yang biasa kita gunakan, misalnya WhatsApp, ataupun dulu SMS dan lain sebagainya, kita punya kebiasaan untuk meneruskan informasi-informasi yang kita anggap penting. Bahkan sempat ada himbauan supaya sebelum memforward suatu message atau suatu pesan, suatu informasi, terlebih dahulu kita memilah-milahnya. Sekarang bahkan sudah ada keterangan kalau berita itu kita teruskan ada tulisannya forwarded. Atau kalau bahkan sudah sering diteruskan ada tulisannya forwarded many times. Jadi sudah diteruskan dengan banyak supaya orang tahu bahwa ini sesuatu yang diteruskan sebenarnya, bukan sesuatu yang berasal dari tulisannya sendiri. Bicara tentang terus-meneruskan begitu, kadangkala kita semakin latah di dalam kebiasaan kita. Latah dalam arti kurang membaca informasi secara lengkap, kurang memperhatikan isinya sebenarnya baik atau tidak, dan sebagainya. Kalau misalnya saudari-saudara sudah punya kebiasaan untuk membaca terlebih dahulu, memperhatikan terlebih dahulu, maka semoga itu bisa dikembangkan terus. Tetapi sebaiknya kita pun yang belum mempunyai kebiasaan itu mulai membiasakan diri. Kenapa saya memulai dengan kebiasaan meneruskan pesan yang terjadi dalam hidup kita sehari-hari? Ternyata di dalam hidup bukan hanya pesan-pesan yang ada di dalam handphone kita atau ada di dalam media gadget kita, akan tetapi dalam hidup kita pun punya kebiasaan untuk meneruskan segala sesuatu. Meneruskan itu bisa sesuatu yang baik, bisa sesuatu yang kurang baik. Dari pengalaman saya, kerap kali apa yang kemudian diingat itu sesuatu yang baik. Seperti misalnya kalau saya melihat Romo Rossi berjuang keras mempersiapkan diri untuk perutusan, itu sebuah hal yang baik di mana menyemangati saya sebagai imam yang masih muda untuk juga belajar dengan rajin, untuk juga mempersiapkan diri sebagai imam yang terus mengembangkan diri. Jadi Romo Rossi terima kasih untuk teladan baiknya. Lalu juga dalam hidup berkeluarga misalnya, banyak seringkali orang tua memberi inspirasi kepada anak-anak, atau bahkan sekarang tidak jarang anak-anak juga memberi inspirasi kepada orang tuanya. Maka kita pun juga bisa di dalam hidup ini meneruskan sesuatu yang baik. Dan kiranya itu yang menjadi semangat kita dalam hidup beriman, bagaimana kita senantiasa meneruskan hal-hal baik di dalam diri kita. Maka seperti yang kita dapat timba inspirasinya dari bacaan Injil, Yesus mengatakan bahwa di balik semangat pengampunan, di situ kita sedang meneruskan suatu hal yang baik, suatu semangat agar kita sama-sama hidup dengan orang lain dalam sebuah persekutuan dan kebersamaan. Yesus mengatakan, jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Maka sebenarnya di dalam rahmat pengampunan, di situ ada sebuah usaha untuk meneruskan persaudaraan dan kesatuan. Terlebih dari itu, kita belajar dari relasi antara Musa dengan Yosua. Hal yang bisa diteruskan kepada sesama adalah juga kepercayaan dan perutusan. Bahwa di dalam hidup ini kita hendaknya juga bisa belajar mempercayakan sesuatu kepada sesama. Jadi dalam semangat pengampunan, saling mempercayai satu sama lain, disitulah persekutuan dan persaudaraan hadir. Disitulah kita tumbuh bersama sebagai satu saudara. Dan seperti dikatakan Yesus, kalau kita sama-sama bisa membangun relasi dalam kasih, maka Yesus hadir di antara kita. Yesus mengatakan, sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul demi namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Dalam sebuah relasi kasih persaudaraan, di situ Tuhan hadir. Dan belajar dari Santa Clara dalam semangat hidupnya yang miskin,
Ia justru terpanggil untuk senantiasa mencurahkan kasih dan perhatian kepada sesama yang membutuhkan. Maka saudari-saudara yang terkasih, pada pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk mohon rahmat Roh Kudus, agar kita senantiasa disatukan dalam semangat persaudaraan dan kasih, melalui semangat pengampunan dan juga kepercayaan satu dengan yang lain. Semoga Tuhan memberkati kita. Kalian telah meninggalkan segalanya dan mengikuti aku. Kalian akan menerima ganjaran 100 kali lipat dan mewarisi hidup abadi. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Mulia, semoga berkat kekuatan sakramen ini, kami belajar dari teladan Santa Clara. Kiranya kami mengutamakan Dikau di atas segala-galanya, dan di dunia ini sudah hidup sebagai manusia baru. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Romo, Bruder, Suster, Opa, Oma, Ibu, Bapak, Saudari-saudara, rekan-rekan muda, dan anak-anak yang terkasih, terima kasih untuk kebersamaan kita pada pagi hari ini. Semoga kita dapat senantiasa hidup bersaudara dalam semangat pengampunan dan mempercayai satu sama lain. Terima kasih juga untuk Romo Rosi yang sudah menjadi petugas liturgi dan mempersiapkan perayaan Ekaristi pada pagi hari ini. Marilah sekarang kita siapkan hati untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudari-saudara sekalian, orang-orang yang kita doakan dan kita kasihi, seluruh hidup, pekerjaan, pelayanan, dan diri kita seutuhnya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah.